selesai mengajar Pak? Alhamdulillah sudah Pak. Jenengan pripun? Sudah, alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Ini, Pak. Pak Awan. Monggo Pak. Sedang santai nih. Santai Pak. Iya Pak, Ngajar. santai-santai Ya. mawon. Gimana kelas hari ini? Alhamdulillah. Jalan. Boleh saya gabung? Boleh, Boleh, Pak. boleh banget. Ada waktu ya? Boleh. Ini ada tugas kebetulan dari kegiatan PGP. Saya dapat tugas untuk berbagi kasus kepada teman-teman sejawat. Kebetulan kita kan di kelas atas semua, Mas Arfi juga mengajar PAI kan dari kelas bawah sampai kelas atas, Pak Wan juga di kelas atas. Ini saya ada beberapa kasus. Ini nanti saya coba nih untuk pertanyaan ini mau dijawab siapa nih. Nah, yang pertanyaan pertama kasus saya adalah ini ada seorang bu guru namanya Bu Tati, guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja kita. Ini seolah-olah beliau adalah rekan kerja kita. Yang mana sama-sama mengajar kelas 5 yang kelasnya paralel. Kita kan juga paralel ya, A dan B. Ruangan kelas Ibu Tati pun persis di sebelah ruangan kelas Anda. Kasusnya sama dengan kita juga, mirip sih, sama. Ibu Tati terkenal sangat disiplin dan cenderung galak. Pada sisi lain, Ibu Tati juga pekerja keras dan murid-muridnya pun selalu mendapatkan nilai yang sangat baik. Nah, ini kondang kelas 5 nih, Ibu Tati itu kondang, di sini baik-baik gitu. Sebagian murid-murid sangat takut kepada Ibu Tati dan sebagian lain bisa menyesuaikan diri. Nah, kepala sekolah dan orang tua murid juga sangat menghargai Bu Tati. Nah, ini suatu hari Anda mendengar tangisan seorang murid dan pergi keluar, kan karena mepet ya, dengar ada murid menangis. Anda melihat seorang murid perempuan kelas 5 sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang sangat panas hari itu, menghadap di depan pintu kelas Bu Tati. Anda melihat Ibu Tati tampak tidak menghiraukan surat tangisan muridnya dan tetap mengajar seperti biasa. Namun Anda bisa melihat bahwa beberapa murid di kelas Ibu Tati mencoba untuk mencuri pandang keluar. Jadi Pak, anak-anak itu ngelirik-ngelirik loh, ada yang nangis di depan itu ngelirik-ngelirik. Nah, melihat temannya yang berlutut sambil menangis kepanasan tadi. Nah, apa yang harus Anda lakukan selaku teman guru ya? Apakah guru lain dapat menginterupsi, di mana saat itu ada guru lain yang memiliki wewenang atas kelas yang dipimpinnya? Jadi misalkan kelas A dan B, kita di kelas A, ada kelas B yang seperti itu, apakah kita dapat menginterupsi? Dalam kondisi A ini apa yang bisa Anda lakukan? Dapatkah Anda menginterupsi? Mengapa dan bagaimana? Coba siapa yang menjawab ini? Saya Pak. Monggo Pak Wan. Jadi kalau yang menginterupsinya mungkin kita tidak bisa ya, karena itu wewenang kelas Pak. Tapi untuk yang titik setuju saya itu yang Bu Tati itu mengajarkan disiplin kepada muridnya, yang mana muridnya itu menjadi semua itu terkendali. Jadi terkendali dalam pembelajarannya, dalam sikapnya juga, mentalnya. Tapi yang kurang baik itu adalah kita akan mengalami kemunduran mungkin 20 tahun pembelajaran, 20 tahun pembelajaran Pak. Jadi mungkin itu hukuman seperti itu pada saat saya masih SD. Oh gitu. Iya. Pak Wan juga merasakan ya itu ya, pernah ya iya, merasakan kasus seperti itu ya? Mungkin seperti itu kita mengalami kemunduran selama ya kurang lebih 20-an tahun lah. Sarannya seperti itu. Tapi memang benar-benar pembelajaran dulu itu yang metodenya menggunakan penghukuman itu menimbulkan satu sisi yang positif juga Pak. Jadi dalam hal ini ada mungkin dari Pak Wan juga ada rasa oh ini boleh gitu ya, Iya. benar gitu ya, Boleh, untuk tapi dalam rangka pendisiplinan iya, gitu ya. mungkin seperti itu Pak. Tapi kalau untuk yang misalnya anak-anak tidak bisa menjawab di dalam kelas terus langsung dihukum seperti itu tidak adil menurut saya. Tapi ini posisinya anaknya itu
dipanasi loh Pak. Iya. Kira-kira gimana Pak? Nah itu jelas menyalahkan aturan ya, menyalahi aturan ya, karena kita menghukum juga harus melihat situasi, kondisinya bagaimana. Tapi kalau dipanaskan seperti itu, sedangkan kita saja sebagai guru kalau dipanaskan kan pusing ya Pak. Ini saya tertarik ini Pak Wan. Kalau boleh tahu ya Pak Wan ya. Ini Pak Wan kan kayak ada memori yang muncul ya di dalam pikiran ketika seorang guru mendisiplinkan diri. Nah kira-kira guru zaman dulu itu mendisiplinkannya seperti apa Pak? Ya kalau dulu itu Pak, pas waktu saya SD itu kuku tidak dipotong itu langsung Potong oleh dipukul pakai penggaris yang jati itu loh Pak, yang panjang, yang 1 meter itu pasti. Tapi sakit? Ya memang sakit Pak, itu membekas nggak sakitnya? Sampai bekas. Oh, gitu. Nanti selama seminggu dicek lagi, masih seperti itu, nanti ditambah lagi hukuman yang berikutnya. Mungkin kalau dulu itu paling familiar itu mengusek WC ya Pak. Kalau sudah berapa kali kok nggak dipotong-potong, berarti itu termasuk dalam kriteria sekarang itu nilainya mungkin kepribadiannya C gitu. Nah, kalau kemarin kan kita pernah ngobrol-ngobrol tentang hukuman dengan konsekuensi ya. Iya. Ada yang namanya hukuman, ada yang namanya konsekuensi gitu kan. Kalau hukuman itu seperti tadi dipukul itu menurut Pak Wan masuknya ke hukuman atau konsekuensi Pak? Itu ke hukuman ya. Nah, hukuman. Terus misalkan ini katakanlah ya case-nya Bu Tati ini si muridnya ini dia tidak mengerjakan PR katakanlah untuk mendisiplinkan. Dia disuruh mengerjakan di sekolah di kelas lain. Itu lebih ke hukuman atau konsekuensi? Itu konsekuensi Pak. Nah, berarti kira-kira ya tadi boleh lah ya. Mungkin Pak Wan bilang ini benar karena memang untuk mendisiplinkan siswa. Cuman lebih kepada yang namanya hukuman. Jadi kalau kita sebagai guru itu baiknya memberikan hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi ya Pak. Konsekuensi ya, kayak misalkan ya kalau kita kan di setiap kelas sudah ada kesepakatan kelas ya. Anak terlambat. Kira-kira konsekuensinya misalkan kemarin ada menyapu dulu di halaman karena dia kan tidak piket otomatis ketika terlambat kan. Itu kan konsekuensi kan. Bukan hukuman. Misalkan terus anak tidak mengerjakan PR, mengerjakan di ruang lain atau di kantor guru itu kan juga konsekuensi. Tapi kalau disuruh kan panas itu hukuman. Nah, jadi oke Pak Wan. Jadi tadi ada yang pembenaran ya mungkin dari Pak Wan sebagai pendisiplinan juga. Boleh sih benar. Terus ini anak ini kan akhirnya menurut jaringan tadi kan kasusnya terus teman-teman yang lain malah ngelirik keluar gitu kan. Jadi pembelajarannya enggak ini ya? Enggak masuk ya Pak. Iya, enggak masuk dalam dulu kita. Tapi jenengan boleh enggak menginterupsi itu? Langsung misalkan ketika kalau mungkin secara gimana ya Pak, mungkin ada karena saya jadi guru mungkin juga itu tak anggap sudah seperti anak sendiri, ya kemungkinan saya akan tetap tak pinggirkan, misalnya tak suruh duduk di depan teras kelas atau gimana, karena memang gimana ya, nggak tega ya Pak kalau lihat seperti itu, jadi apalagi siswanya jadi dasarnya kasihan. Terus kira-kira ya oke lah Pak Wan benar itu tadi, bocah dinggir kira-kira rasanya jenengan karo Bu Tati kepiye kira-kira misalkan seperti itu. Terus ya mungkin kalau Bu Tati itu bisa kita ngobrol enak seperti ini ya Pak. Mungkin ada masukan ketika memberi hukuman itu kan hukuman. Contohnya Bu Tati itu kan semuanya hukuman ya Pak. Kalau hukuman itu ya yang rasional dan manusiawi gitu. Mungkin tambah seperti itu aja. Oke. Bagus. Jadi mungkin bisa kita ajak diskusi ya. Maksudnya lebih ke ibu orang wajar lah anak seperti ini kan ya. Berarti kalau di dalam teori ya ini Pak Mas Ardi itu ada yang namanya rasa keadilan melawan rasa kasihan, bahasa Inggris justice versus mercy. Jadi kayak kita kan kasihan ke siswa itu, tapi mungkin secara keadilan Bu Tati tadi, ini bocah melanggar aturan kok, aturan dia mungkin ya.
tapi juga kasihan kita. Nah, di dalam lain juga mungkin nanti Pak Wawan juga sebagai rasa di sini sebagai guru rasa kurang nyamannya ke Bu Tati, cuman tadi dengan mungkin diajak ngobrol seperti kita ya biasa ya kayak gini kan, misalkan orang apa-apa langsung ngobrol gitu kan, enak, itu lebih mudah. Nah terus kalau saya sih hampir sama nih dengan Pak Wawan, jadi mungkin ketika melihat anak seperti itu ya tak pinggirkan, saya lebih kepada anaknya dulu, bukan saya tidak menghormati Bu Tati sebagai guru di kelas itu, karena anak itu di luar, kecuali anak itu di dalam kelas ya itu kita nggak ini ya, itu di luar. Dan itu misalkan terjadi apapun nanti kan, misalkan ya orang tuanya mengekspos kan, nanti uji publis ya, uji publis kan, nanti anaknya mengekspos, orang tuanya mengekspos, kira-kira seperti apa ya, kita semua kan. Nah apalagi misalkan anak itu sampai pingsan, kan bisa nanti menjadi apa ya, sebuah pelanggaran atau bisa dikatakan ini sudah penganiayaan ya ketika anak itu, karena panas ya, posisi panas, bisa jadi anak tersebut pingsan. Nah terus nanti misalkan bu kepala sekolah perso, wah bisa tambah. Nah ini lagi nanti menjadi case yang berkepanjangan, sehingga ya mungkin selama ini masyarakat melihat Bu Tati keren lah dengan posisi siswanya yang nilainya bagus, masyarakat prestasinya. Nah, misalkan ini Pak Wan, selain tadi kita menolong Bu Tati atau menolong anak tersebut, memberi nasihat Bu Tati, ada opsi yang lain enggak? Misalkan Pak Wan Rawani loh ini, misalkan apakah ada kemungkinan jenengan laporan ke kepala sekolah atau ngajak teman guru lain gitu? Mungkin ada opsi seperti itu Pak, mungkin ada opsi seperti itu, karena nanti ya seperti yang Pak An tadi bilang, itu akan menimbulkan sesuatu yang bisa mencoreng nama sekolah kita ya, juga. Jadi kurang nyaman mungkin ya, jadi sampai akan bilang, wah ini pun apa-apa ndak darani aku sing gawe-gawe gitu kan, dan ngajak Mas Arbi atau ngajak saya, yuk ditulungi gitu kan. Nah seperti itu. Bisa seperti itu. Itu namanya opsi trilema Pak. Jadi trilema, jadi ketika kita melakukan sesuatu itu ada beberapa opsi, sehingga di dalam pikiran kita kan ketika mengambil keputusan ya, oh anak ini akan seperti ini, nek aku maju dewi, kok dikirani aku melu-melu, misalkan aku ngajak Mas Arbi lah, aku ngajak Pak Aan, atau nek ke kepala sekolah mungkin nanti malah cenderung kepada kita wadulan ya. Tapi kalau ngajak ke teman-teman kan, yuk kita tolong bareng-bareng ya, misalkan bukannya kita pengecut sih enggak, cuman lebih biar ada saksi ketika itu kan, itu namanya opsi trilema baru buat keputusan. Nah kalau dari keputusan yang diambil Pak Wan, saya bilang itu paling keren, ambil anaknya dulu, diselamatkan dulu, sehingga bukan kita mau bermaksud apa-apa, kita menyelamatkan nyawa sih di situ, menyelamatkan anak juga. Malu kan anak tersebut disetrap gitu loh. Dengan teman-teman. Nah itu kan nanti lebih jangka panjang lagi juga. Dia kan, si A itu biar tahu disetrap nangis. Sampai sekarang pun kadang kita masih ingat ya. Iya. Biar si A itu nang sekolahan di senene gurune misalnya. Nah itu kan menjadi jangka panjang kan. Oke, terima kasih Pak Wan ya. Ini ada pertanyaan lagi. Nanti mungkin bisa juga Mas Arbi. Pak Budiman merupakan guru matematika di SMP. Ini case-nya SMP. Pak Budiman dikenal sebagai guru yang rajin, ramah, penyabar, dan disukai banyak murid. Suatu hari saat Pak Budiman sedang mengajar di jam pelajaran pertama di kelas 8A, tiba-tiba datang orang tua salah satu murid kelas 8A. Ini mungkin tidak di tempat kita, ini di SMP. Abdul di depan pintu kelas 8. Bapak Anwar, ayah Abdul itu mengacungkan parang sambil berteriak dan memanggil-manggil Abdul agar segera pulang untuk ikut panen ikan di tambak. Kebetulan kita kan tidak ada tambak ini hanya kasus contohnya. Sontak Pak Budiman merasa kaget dan takut
Demikian juga dengan murid-murid yang lainnya. Abdul hanya bisa menangis ketakutan dan bersembunyi di pojok kelas sambil berteriak tidak mau pulang. Dadi aremoni bapaknya wedi, dia malah ndelik nang pojokan kelas, "Ogah bali." Dalam situasi dan kondisi seperti itu, apakah yang akan dilakukan oleh Anda bila Anda berada di posisi Pak Budiman? Ini kasus nyata ini, Pak. Nah, kalau di tempat kita ada yang namanya nyadran ya. Nyadran, padahal ya alhamdulillah kalau di Secang nyadran tidak terlalu menjadi hal yang signifikan. Tapi beberapa di wilayah Magelang kan ketika nyadran sekolahan libur gitu kan. Nek ana sing mangat malah orang tuanya juga, "Wah, wayahnya nyadran." Ini coba siapa yang menjawab ini? Saya Pak, coba Ya, Pak. Mas Arfi ya. Monggo. Jadi kalau dari saya sendiri untuk mengantisipasi hal itu mungkin saya akan lebih ke orang tuanya dulu Pak. Iya, saya akan lebih ke orang tuanya dulu. Mungkin dengan kalau itu posisi di sekolah ya Pak. Mungkin saya akan menemui dan mencari tempat ruang kelas atau UKS atau musola yang kosong untuk saling memberi pengertian lah. Nggo parang loh, Mas. Ya, itu kan tujuan bapaknya kan mungkin kita kan juga tidak tahu. Mungkin karena di rumah beliau tidak ada yang membantu atau ingin beliau punya sudut pandang kalau anaknya diajarkan untuk mandiri dari SMP biar dewasanya tidak mudah tergantung pada orang lain saat. Nah, mungkin saya itu Pak lebih ke mendekat kepada orang tuanya dulu, memberi pengertian bahwa siswa sedang belajar, anaknya sedang belajar untuk masa depannya gitu Pak. Nah, mungkin setelah berdiskusi dengan bapaknya baru saya ke anak tersebut Pak, memberi memberi pengertian dan juga ngemong gitulah Pak istilahnya, memberi nasihat. Mungkin tujuan bapak itu baik seperti ini dan kadang kita anak-anak kan kadang beda ya Pak sudut pandangnya kita sama orang tua. Orang tua punya sudut pandang seperti ini, anak punya seperti ini, tapi keduanya itu kan mempunyai tujuan yang sama demi kebaikan juga. Ya, sama-sama baik ya. Seperti Tapi posisinya gini, Mas Arfi. Ini kan si Pak Anwar karepe wong tuane kon ngewangi di rumah. Ya. Ditambah gitu kan. Sedangkan Abdul pengen belajar di sekolah. Dia tidak mau membantu orang tua. Ya mungkin tadi secara sisi pandang Mas Arfi beranggapan si Pak Anwar ini ingin anaknya mandiri. Oke lah, keren, itu bagus juga. Secara positive thinking kita kan. Nah, Abdul pingin sekolah. Lah kira-kira keputusan apa yang kita ambil, Pak? Kalau keputusan saya tetap Pak. Insya Allah saya tetap biarkan Abdul itu kalau pas jam sekolah ya belajar, memberi pengertian ke bapaknya seperti itu. Biarkan Abdul itu kalau pas jam belajar kan mungkin belajar kan ya tidak seharian full kan Pak, sampai jam berapa nanti untuk membantu pekerjaan ayahnya kan bisa saat di rumah, memberi pengertian ya pelan-pelan, karena kita kan juga tidak bisa ya kalau harus satu-satu harus menang ini kan tidak bisa juga. Terus misalkan gini, misalkan si Abdul ini memang harus dipaksa untuk pulang wong tuanya ya karena tadi ada opsi duanya Mas Arfi tadi, orang tuanya nggak ada yang membantu. Apakah kita akan mengizinkan anak itu untuk pulang? Kalau menurut saya ya, kalau memang tidak ada opsi lain bisa Pak. Bisa mengizinkan. Ya, berarti benar juga ya, maksudnya intinya bisa kita mengorbankan satu hari agar anak itu membantu orang tuanya gitu kan. Tapi juga misalkan kalau tadi opsi yang pertama kan Mas Arfi bilang dikasih pengertian dulu lah. Engko wong sekolah juga tidak satu hari full kan, masih bisa membantu siangnya gitu kan. Cuman saking nggak ya karena orang tuanya. Nah tadi ada misalkan tadi seperti kita pas ngobrol sama Pak Oan ada opsi trilema ya. Kan satu memberi pengertian kepada orang tuanya untuk diberikan pemahaman bahwa anak ini butuh belajar. Yang kedua opsinya adalah anak ini bolehlah membantu orang tua kalau memang karena orang tuanya tidak ada yang membantu. Opsi yang ketiga apa kira-kira?
opsi yang ketiga mungkin apa ya? Apakah Pak Anwar harus ke sekolahan untuk marah-marah atau kan biasanya kalau di tempat kita wis ana WA grup ya. Ya. Bisa lah disampaikan gitu misalkan gitu kan bisa kan. Mungkin kalau dari saya sendiri opsi ketiga itu ya tetap apa ya? Mengizinkan Anwar itu untuk kalau istilahnya cuti gitu ya Pak, Ya. 1 hari Ya. untuk membantu Orang tuanya. orang tua dan kemudian untuk kalau memang orang tuanya kekeh loh Pak, orang Ya. tuanya kekeh untuk harus hari ini harus membantu seperti itu dalam 1 minggu dan untuk selanjutnya untuk mengejar materi mungkin bisa bisa nanti ada kelas tambahan khusus untuk Anwar sendiri gitu Pak. Oke, untuk materi-materi tertentu Keren yang ini, ya. Anwar belum paham. Keren. Jadi memang mungkin ada tadi benar ya, benar Pak Anwar ini mengajarkan anaknya untuk mandiri. Benar juga Anwar ini ingin sekolah. Kan keduanya benar. Iya, keduanya. Iya, benar semua kan. Cuman ada titik kesalahannya Pak Anwar kenapa harus pakai parang ke sekolahan gitu. Bisa kan WA ke kita atau ngasih info Pak, bahwa anak saya suruh membantu gitu kan. Terus opsi yang lain ya kita juga sebagai manusia pasti akan memaklumi ketika memang anak itu harus bekerja karena toh mereka juga nantinya kan kita tidak tahu Pak Abdul ini nanti akan jadi seperti apa. Keadaan di rumahnya juga seperti apa kan gitu. Nah, di sini juga benar juga ketika dia nanti boleh di rumah dan kita juga memberi jam tambahan untuk kekurangan itu boleh. Nah, untuk dalam hal ini ketika dipublikasikan ini akan menjadi hal yang tidak wajar gitu loh. Wong tua ke sekolahan datang pakai parang itu kan wis kesannya kayak ini kok kejem banget gitu loh. Nah kemudian tadi ya menurut saya sih oke lah, fine saja misalkan kita kasih waktu ya anak izin juga misalkan kadang kita mengizinkan Pak ini karena ada ya karena kita di SD ya si bayi meninggal dan harus luar kota ya kita berikan waktu mereka untuk luar kota dan bahkan di hari yang lain kita berikan tambahan mungkin seperti itu. Jadi keputusannya ada 3 tadi ya Mas Arif juga sama ya. Jadi ini lebih kepada kesimpulannya ketika kita mampu menghadapi sebuah kasus seperti ini berarti kita sudah bisa ya ada opsi 1, opsi 2, opsi 3 mana yang paling benar, mana yang bisa kita ambil ketika opsi-opsi ini nantinya dijadikan sebuah keputusan. Karena kalau sudah jadi keputusan kan nggak bisa di ini ya, nggak usah diubah lagi. Misalkan tadi katakanlah kasusnya yang Pak Wawan tadi, kita opsinya adalah mendiamkan anak tersebut, semaput tenan bocahnya, nang lapangan kan gitu panas. Misalkan opsi yang Pak Wawan atau kita diamkan saja, tambah emosi, bisa parang masuk ke dalam ruangan kelas kan gitu. Karena anak-anak juga nanti takut juga, mungkin seperti itu. Nah ini juga nanti sama Abdul ini jangka panjang juga, dia akan ya tadi seperti Pak Wawan. Wakimbian yang bapaknya nesu-nesu sekolah. Nah kita juga sebagai guru ketika seperti itu harus memberikan pemahaman kepada teman yang lain bahwasanya hal-hal seperti ini adalah hal-hal yang bisa terjadi di lapangan, tetapi kita juga harus memaklumi karena setiap orang memiliki karakternya masing-masing. Makanya kita kuatkan karakter anak-anak kita agar nantinya menjadi anak-anak dengan profil pelajar Pancasila. Mungkin seperti itu ya. Ini mungkin waktunya sudah habis kita istirahat ya. Terima kasih sekali nih 10 lebih 3 menit. Terima kasih sekali, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Nah, terima kasih Pak Wan, Pak Arpi ya. Sama-sama Pak. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum. Masuk kelas lagi Pak kita. Masuk kelas.